Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa lahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal sampai sifat yang kedua, halaman 7. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu. Wajib bagi Allah bersifat qidam. Qidam itu apa? Qidam itu terjemahannya apa? Dahulu. Ya, qidam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya dahulu. Dahulu itu apa?
Dahulu itu apa? Nanti sering ngomong dulu nggak? Sering. Apa artinya? Lampau. Dahulu itu punya beberapa pengertian. Yang pertama, dahulu itu maknanya waktu yang lampau, masa yang telah lalu. Maka apabila makna ini disifatkan kepada Allah, maka maknanya menjadi batal, rusak. Kayak ngomong Allah itu adanya sejak dulu. Allah itu adanya udah dari dulu. Kalau dikatakan Allah itu udah dari dulu, berarti sampai sekarang ini Allah udah tua gitu. Karena udah dulu banget. Berarti udah tua banget gitu kan. Kalau kamu katakan dulu yang maknanya waktu lampau pada makhluk boleh. Kayak matahari udah dari dulu, Monas udah dari dulu, bangunan Ka'bah itu udah dari dulu, boleh ngomong begitu. Tapi kalau Allah itu ya udah dari dulu. Kalau begitu Allah terkena waktu, padahal waktu itu diciptakan oleh Allah. Waktu itu diciptakan. Nah, sebelum Allah menciptakan waktu, ada waktu enggak? Ada waktu enggak? Enggak begitu, kayak ngenceng, kayaknya ngantuk bener sih. Sebelum Allah menciptakan tempat, ada tempat enggak? Ya enggak ada. Tempat itu yang bikin Allah. Lah kalau tempat belum dibikin, ya enggak ada tempat. Waktu ya begitu. Waktu itu yang bikin Allah. Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, ada bulan, ada minggu, ada hari, ada tahun. Itu yang bikin Allah. Nah kalau itu belum dibikin, nah terus Allah terkena waktu dari mana? Gitu lah. Jadi adanya Allah itu enggak berkaitan sama waktu. Allah itu enggak dihitung kapan waktunya. Kalau kita dihitung kapan waktunya. Karena kita ini akan dihisap nanti. Berapa lama kamu hidup? Berapa lama kamu sehat? Berapa lama kamu kuat? Berapa lama kamu muda? Dipakai apa masa mudanya? Dipakai apa masa kuatnya? Itu kita ditanya, bukan Allah. Yang mau dihitung waktunya itu makhluk. Jadi kamu nggak boleh mengatakan Allah itu dari dulu, itu nggak boleh. Karena kalimat dari dulu itu adalah sifatnya makhluk. Kalau ente ngomong kakek ente boleh. Kakek gua mah orang lahirnya zaman kuno. Coba kakek gua masih hidup sekarang orang antik. Kakek gua mah udah masuk situs saking kunonya gitu. Borobudur, itu udah dari dulu boleh. Matahari dari dulu boleh lah. Kalau Allah dari dulu bagaimana sih? Maka ini pemahaman yang rusak ketika kita mensifatkan dahulu kepada Allah. Jadi boleh ngomong Allah itu dulu, boleh ngomong begitu, tapi maknanya jangan waktu. Maknanya jangan waktu yang telah lampau. Terus yang kedua, Qidam
bisa maknanya duluan. Beda nih. Ya? Apa? Beda nggak sama yang tadi? Apa? Sering orang ngomong, duluan mana makhluk sama Tuhan? Ya duluan Tuhan. Nah, itu rusak juga tuh. Kalau kita ngomong alam ini sama Tuhan adanya duluan mana? Duluan Tuhan, duluan Allah. Berarti Allah sama kita itu jadinya sebangsa. Karena sesuatu yang mendahului yang lain itu keadaannya sebangsa, sederajat. Contoh, kakak sama adik duluan mana? Duluan kakak. Tapi dua-duanya sebanding, sederajat, sama-sama anak. Imam sama makmum duluan mana? Sederajat. Hari Rabu sama hari Kamis duluan mana? Sederajat. Angka 1 sama 9 duluan mana? Sederajat. Ya. Huruf A sama Z duluan mana? Sederajat. Jadi kamu nggak boleh ngomong Tuhan itu duluan adanya. Nanti sama kita sama-sama sederajat, berarti kayak kakak adik. Dua-duanya itu pernah nggak ada, cuman Tuhan nongol duluan, lalu kita rusak makna begitu, gitu loh. Kalau kakak adik boleh, kakaknya nongol duluan, kan sama-sama dua-duanya tadinya nggak ada kan. Si kakak nongol duluan, lalu adiknya nongol, gitu loh. Lah kalau Allah kita begitu kan, berarti Allah dan kita pernah nggak ada tadinya. Terus Allah nongol duluan, baru kita nongol. Wah, ini rusak. Makna yang demikian tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Kenapa? Nggak ngaji. Gitu. Orang kalau nggak ngaji begitu, dianggap sama aja. Oh, Tuhan mau dari dulu, Beb. Dari dulu. Tuhan mah duluan, Beb, kita belakangan. Tuhan duluan, kita belakangan. Padahal nggak ada hubungannya. Ya, jadi kalimat dulu atau kata dulu itu punya 3 makna. Dulu itu punya 3 makna. Dulu yang pertama maknanya waktu yang telah lampau. Ini makna ini mustahil bagi Allah. Makna ini hanya berlaku untuk makhluk. Maka nggak boleh kamu ngomong Tuhan itu udah dari dulu, nggak boleh. Nanti jadinya Tuhan itu terkena waktu. Udah berapa lama dong Tuhan adanya? Oh, udah jutaan tahun. Mau jutaan, mau triliunan, ya pasti ada permulaannya. Namanya ada waktu, pasti ada permulaannya. Terus makna yang kedua, dulu maknanya mendahului yang lain. Maka kamu nggak boleh juga meyakini kalau Allah itu mendahului adanya makhluk. Kalau Allah mendahului adanya makhluk, berarti Allah dan makhluk sebangsa atau sederajat. Bapak sama anak duluan mana?
duluan bapak. Baru anak. Lah kalau tukang sama bangunan duluan mana? Tukang sama bangunan duluan mana? Bangunan. Tukang sama bangunan duluan mana? Tukang. Kalau Tuhan sama makhluk duluan mana? Jadi orang ngaji itu nggak pakai kuping, dipikir. Saya tanya lagi, tukang sama bangunan duluan mana? Tukang sama bangunannya duluan mana? Adanya tukang dan adanya bangunan duluan mana? Sepakat ini? Sepakat terus salah lagi. Nggak paham gitu sih, nggak paham. Belum paham gitu. Udah sepakat salah semua lagi. Rata-rata orang kayak kamu ini. Tukang sama bangunan itu sederajat enggak, saya nanya. Apa derajatnya? Sama apa? Kalau tukang nggak bikin bangunan, andai bangunan itu nggak dikerjain sama tukang, dia tetap jadi tukang nggak? Tukang nggak ada hubungannya. Oh ini mah bukan tukang, kenapa? Belum bangun. Jadi mau jadi insinyur harus bangun dulu gitu. Kalau belum insinyur, nggak ada hubungannya. Tukang itu gambarannya Tuhan. Bangunan itu makhluknya. Tuhan dan makhluk duluan mana? Nggak ada hubungan. Tukang sama bangunan duluan mana? Nggak ada hubungan, begitu mestinya. Hubungannya apa tukang sama bangunan? Kalau tukang mau ngerjain, ya bangunannya jadi. Kalau nggak mau ngerjain, ya nggak ada urusannya. Tukang tetap tukang, gitu loh. Adanya Tuhan nggak berhubungan sama manusia, sama langit, bumi, sama alam, nggak. Kalau Tuhan bikin langit bumi, maka dia nongol langit buminya. Kalau enggak, tetap Tuhan, dia nggak berurusan sama yang lain, menunjukkan dia nggak sederajat. Kalau 1 sama 9 itu nggak bisa dipisahkan. Duluan mana angka 1 sama 9? Sama-sama angka, sederajat tuh. Hari Rabu sama Kamis duluan mana? Sederajat tuh. Kakak sama adik duluan mana? Sederajat tuh. Gitu loh. Jadi jangan duluan ini Kalau ayam sama telur duluan mana gunanya? Ayam sama telur duluan mana? Oh duluan ayam, Beb. Lah ayam keluar dari mana? Telur dari mana? Ayam dari mana? Jadi duluan mana? Sampai kiamat lu nggak kelar begitu-begitu. Manusia sama mani duluan mana? Manusia dari mana? Mani dari mana? Berat dah. Pohon sama biji duluan mana?
Jadi kamu harus bisa misahin ini. Kalau enggak nanti kamu samakan antara Tuhan dengan Tuhan mah duluan, kita belakangan. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Sama aja Tuhan dan kita sederajat namanya. Kamu anggap Tuhan tadinya pernah enggak ada, cuma Tuhan nongolnya duluan. Kita nongolnya, enggak boleh begitu. Berarti Tuhan itu enggak kidam. Ya, jadi makna duluan yang maknanya waktu yang enggak boleh. Duluan yang dulu yang maknanya waktu itu enggak boleh pada Allah. Dulu yang maknanya mendahului yang lain juga enggak boleh pada Allah. Jadi dulu yang maknanya pada Allah maknanya apa? Tidak berawal gitu. Dulu ketika disifatkan pada Allah maknanya tidak berawal. Tuhan itu mah dari dulu. Maknanya apa? Enggak ada awalnya gitu. Bukan mendahului yang lain. Bukan pula waktu yang lama, bukan. Tapi dulu pada Tuhan maknanya tidak ada permulaannya. Kalau makhluk pasti ada permulaannya. Ayam sama tainya. Kamu pernah lihat tai ayam? Nggak pernah? Gua ambilin ya. Lu pernah lihat tai ayam nggak? Saya nanya, ayam sama tainya duluan mana? Ayam. Sebangsa enggak? Sederajat apa enggak? Apa derajatnya? Kalau ayam itu enggak ngeluarin tai, dia jadi ayam enggak? Berarti enggak ada hubungannya. Kalau ada imam tapi enggak ada makmumnya, jadi imam enggak? Imamnya siapa? Ada imam tapi enggak ada makmumnya, ada? Itu Imam S. Arifin namanya. Gimana sih? Imam sama makmum duluan mana? Kenapa? Sederajat. Dua-duanya saling bergantung. Kalau nggak ada imam, kalau nggak ada makmum, nah begitu. Bapak sama anak duluan mana? Kalau nggak ada anak, begitu mestinya. Saling ketergantungan tuh duluan. Nah, kalau ayam sama tainya duluan mana? Nggak ada hubungannya. Kalau ayam pengen berak ya keluar, kalau enggak ya udah jadi ayam, dia nggak ada urusannya. Kalau nggak berak bukan ayam, lalu apa namanya? Nggak ada hubungannya gitu loh. Terus ini yang sering salah dipahami oleh banyak orang. Kalau kamu nggak ngaji ini, nanti kamu pahamnya kedua-duanya sederajat antara Tuhan dan makhluk, ayam dan telur, itu loh. Ayam sama telur hubungannya apa? Nggak ada hubungannya. Mau nelor ya dia ayam, nggak nelor ya dia ayam, nggak ada hubungannya, gitu loh. Jadi jangan kamu gandeng-gandengkan Tuhan dan makhluk duluan mana, nggak ada hubungannya. Jadi dulu yang maknanya bagi Tuhan jangan disamakan dengan dulu yang maknanya bagi makhluk. Terus dulu bagi Tuhan maknanya apa? Maknanya tidak ada permulaannya gitu. Ya, kalau dulu pada makhluk ada permulaannya. Kamu coba nanya, matahari dari dulu, mau dari dulu orang nanya kapan? Pasti ada kapannya. Karena namanya dulu itu bisa dikaitkan sama waktu.
itu. Mau dulunya kapan saja, mau apa, kalau dulu banget orang ngomongnya apa? Sebelum Masehi. Sejuta tahun sebelum Masehi. 2 juta tahun sebelum Masehi. Mau lamanya kayak apa ya mesti dihitung waktunya. Ya. Nah, kalau Tuhan kamu ngomong Tuhan dari dulu, berarti udah tua dong sekarang gitu. Kenapa? Karena sudah terkena waktu yang sangat lama, maka itu mustahil bagi Allah. Atau Tuhan itu mendahului yang lain lebih dulu dari adanya yang lain, berarti Tuhan dan kita sederajat atau sebangsa. Ya, kita tolak tuh. Jadi Tuhan disebut dulu, disebut kidam, maknanya makna yang ketiga, yaitu tidak ada permulaannya. Itu namanya kidam hakiki. Kidam yang maknanya tidak ada permulaannya. Terus lawannya, lawan dari kidam apa? Baru. Baru itu apa? Wujud ba'da Adam. Tadinya enggak ada, terus jadi ada. Itu namanya barang baru. Lah Allah itu mustahil baru. Kalau Allah itu baru, kenapa? Ada permulaannya. Maka Tuhan itu bukan perkara yang baru, karena Tuhan itu tidak ada permulaannya. Kalau Tuhan ada permulaannya, berarti dia barang baru, sama kayak kita. Langit baru, bumi baru, matahari baru. Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Berarti kan langit diciptakan, bumi diciptakan. Kalau diciptakan berarti ada permulaannya, maka disebut barang baru. Allah mustahil baru. Yang tidak ada permulaannya itu adalah zat Allah dan sifat-sifat Allah. Zatnya Allah tidak ada permulaannya. Sifat Allah juga enggak ada permulaannya. Zat dan sifatnya enggak ada permulaannya. Kalau zat kita ada mulainya, sifat kita ada permulaannya. Jadi jelas nih ya. Terus wadalilu ala dzalika. Apa sih dalilnya? Apa sih buktinya kalau Tuhan itu enggak ada permulaannya? Kalau kamu ngajinya sama Wahabi, sama Salafi, mana dalil Qur'annya? Mana dalil hadisnya? Karena mereka nggak ada otaknya. Makanya kalau minta dalil pasti Qur'an atau hadis yang tulisan udah ada. Nggak mau otaknya nggak kamu jangan kayak mereka. Kalau kayak mereka jual aja otak lu. Saya nggak ada otaknya. Lo iklanin di situ. Dalilnya wa kaifiyatu iqamati dalil ala wujubil qidami lahu ta'ala antakula. Kalau kita mau mencari dalilnya, maka dalilnya itu pakainya kias.
atau pengandaian gitu loh. Kias itu ada dua, ada kias istisnai, ada kias iktironi. Kias istisnai itu yang jawabannya disebutkan sekalian di dalamnya. Kias iktironi itu jawabannya belum disebut di dalamnya. Cara nyusun dalilnya bagaimana? Begini. Andai Tuhan tidak bersifat qidam, maka pasti dia bersifat baru. Kenapa? Id la wasitota bainahuma, karena antara baru dan tidak baru itu enggak ada tengah-tengahnya. Enggak ada perkara itu ini baru, ini setengah baru, enggak ada. Adanya baru atau qidam, berawal atau tidak berawal. Barang itu dua macam doang adanya. Yang berawal namanya makhluk, yang enggak berawal namanya Tuhan. Cuma dua doang akal nemu. Enggak ada barang ini setengah Tuhan, setengah makhluk, ada? Ada? Lu kira bencong setengah-setengah. Jadi enggak ada ini setengah baru, setengah kodim. Ini berawal, ini tidak berawal. Adanya dua doang. Maka enggak ada tengah-tengah antara berawal dan tidak. Jadi kalau Tuhan itu enggak disifati dengan qidam, ya pasti disifati dengan baru. Enggak ada duanya, enggak ada kayak gini lah. Kalau ada orang tidak disifati dengan hidup, maka disifati apa? Ada lainnya enggak? Hah? Karena hidup dan mati itu enggak ada tengah-tengahnya. Setengah hidup ada sekarat. Sekarat itu hidup. Emang sekarat mati? Buta sama tuli, apa? Buta sama melihat, ada tengah-tengahnya enggak? Ini ada orang buta. Kalau enggak buta apa? Melihat, artinya dua doang, enggak punya tengah-tengah. Jadi orang itu kalau enggak disifati buta, ya disifati melihat. Kalau enggak disifati tuli, berarti mendengar. Lu denger nggak sih? Budek lo ya. Artinya dua doang, nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada gitu loh. Lu nyambung. Sama dengan ini, Tuhan kalau nggak disifati dengan qidam pasti baru, karena nggak ada tengah-tengah antara qidam dan baru. Jadi andai Tuhan tidak disifati dengan qidam, maka dia disifati dengan baru. Kenapa begitu? Itlawasi tota bainahuma lakin kaunu hadisan muhalun, karena enggak ada tengah-tengah antara qidam dan baru. Tapi adanya Allah disifati baru itu mustahil. Kalau Allah disifati baru hukumnya mustahil. Kenapa? Laukana hadisan, apabila Tuhan disifati dengan baru, lah taja ila muhdisin. Kalau Tuhan disifati dengan baru, maka Tuhan pasti butuh diciptakan. Sesuatu yang baru itu pasti diciptakan. Gak ada barang baru
tadinya nggak ada terus jadi ada, tapi dikatakan nongol dengan sendiri nggak ada. Itu akalnya orang soak. Kalau akalnya orang normal, tiap barang yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti ada yang ya pasti dong. Pasti nggak? Tadinya nggak ada terus jadi ada, kok ada dengan sendirinya. Ini akal yang normal mengatakan nggak mungkin. Pasti ada yang bikin. Ini yang diyakini sama orang-orang filsafat yang kelihatannya pinter. Plato, Aristoteles, Socrates, apa lagi? Lu gak kenal ya? Darwin. Ini orang-orang ini yang kelihatannya titelnya banyak, profesor, doktor, penemu nih, tapi mengatakan alam ini baru tapi nggak kenapa? Dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Teis. Kalau dia nggak ngaku keberadaan Tuhan, kalau ada orang nggak ngaku keberadaan Tuhan, Tuhan itu nggak ada. Pamannya ribut sama kamu nih, kamu yakin Tuhan ada? Yakin. Kata dia Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada, apa buktinya? Kata dia. Kamu juga nanya, jangan berhenti aja bingung. Oh iya, buktinya apa ya? Tanya. Kalau Tuhan nggak ada, apa buktinya? Tanya juga. Kok bisa begitu? Kalau Tuhan nggak ada, terus alam ini terjadinya gimana? Gitu dong. Kalau kita kan enak, Tuhan itu ada, lah alam gimana jadinya? Ya dibikin sama Allah. Tadinya nggak ada, dimunculkan jadi selesai. Nah sekarang kalau mereka mengatakan Tuhan nggak ada, Tuhan, kita nanya, alam ini bisa muncul gimana caranya? Itu yang bikin otak mereka konslet. Mereka yasa, ada teori Big Bang, ada teori reinkarnasi, ada teori alam ini dari mulai semut berubah jadi monyet, semacam-macam tuh. Itu mereka mikir gimana cara alam ini tercipta, gitu loh. Karena memaksakan diri mengatakan Tuhan itu, maka bingung mereka gimana alam ini jadi. Nah kita kan nggak bingung. Kok alam bisa muncul gimana? Ya dibikin. Yang bikin siapa? Ya Tuhan. Nah Tuhan yang bikin siapa? Lah ini. Kalau Tuhan itu juga dibikin, ya nggak ada kelarnya. Saya makhluk dibikin Tuhan. Yang bikin Tuhan siapa? Bapaknya Tuhan. Nanti bapak Tuhan dibikin siapa? Kakek Tuhan. Loh, kok ada kakek Tuhan? Kakek Tuhan siapa? Buyut Tuhan. Loh, gimana? Allah bukan perkara baru. Kalau Allah itu baru gimana? Kalau Allah itu baru, pasti Allah butuh diciptakan. Li'anna kulla hadisin la budalahu min muhdis. Karena tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Alam ini baru, langit baru, bumi baru, pasti ada yang bikin. Lau hadasa binafsihi, lah ini jawabannya. Apabila sesuatu yang baru itu muncul, memunculkan dirinya sendiri, lazima ijtima'u naqidaini
wa huma musawatu warajhan walakin huwa ay ikhtiyaju ta'ala ila muhdisi muhalun lau hadasa binafsihi lazima ijtima'u naqidain. Seandainya sesuatu itu ada dengan sendirinya, maka pasti akan terjadi apa? Berkumpulnya dua perkara yang bertolak belakang. Berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan. Contoh, alam ini menerima dua hal. Apa itu? Ada dan tiada. Ya, alam ini menerima dua hal. Bisa ada, bisa juga. Kamu sekarang ada nggak? Ada. Dulu, nah, berarti kamu menerima dua hal. Kamu pernah jadi orang yang nggak ada, dan sekarang kamu ada. Nanti, nanti kamu bisa menerima, bisa menjadi sesuatu yang ada, bisa jadi orang yang nggak ada. Nah, sesuatu yang menerima dua hal digambarkan kayak timbangan. Timbangan itu menerima dua hal, bisa naik. Sebelum dia betul-betul naik, sebelum dia betul-betul turun, keadaannya apa? Seimbang. Sebelum kamu ada dan sebelum kamu tiada, keadaan kamu namanya mungkin. Mungkin ada, timbangan begitu, mungkin naik, mungkin turun. Dia dalam keadaan seimbang. Timbangan yang keadaan seimbang ini enggak ada timbangan yang bisa naik sendiri atau turun. Ada. Timbangan siapa? Timbangan soak itu. Kok ada timbangan kok bisa naik sendiri? Lihat timbangan rusak. Belum dipakai udah. Itu timbangan Madura lain lagi. Ada timbangan jual, ada timbangan beli lain lagi itu. Ini timbangan normal, maka dia nggak akan naik, tapi tidak ada seimbang. Sesuatu yang seimbang ini nggak mungkin dia akan naik sendiri atau kecuali ada yang ngasih apa? Beban. Ketika diberi beban, maka dia akan naik atau akan turun. Ya, diri kita begitu. Kita ini seimbang, bisa menerima ada, bisa menerima. Maka ketika kita berubah menjadi salah satunya, pasti ada yang ngerjain, gitu. Kalau enggak gimana? Kalau enggak gimana? Andai kok ada timbangan naik sendiri, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Yang satu ini juga ya naik sendiri. Kata yang satu, emang lu doang yang bisa naik. Kalau lu bisa naik sendiri, gua juga bisa naik. Akhirnya dua timbangan naik semua, ada begitu. Itu namanya berkumpulnya sesuatu yang ini mustahil. Timbangan itu harus naik satu, turun. Kalau naik dua-duanya, ya bukan timbangan. Gitu loh. Jadi akal menolak. Kalau ada timbangan bisa naik sendiri, maka yang satunya juga akan naik. Kalau dua-duanya naik berarti berkumpulnya sesuatu yang bisa enggak? Hidup sama mati kumpul. Nggak bisa.
Buta sama melihat kumpul bisa. Iman sama kafir kumpul bisa. Jadi sesuatu yang berlawanan itu nggak akan pernah terjadi. Bocor. Nyambung ya. Bismillah. Kita terusin sedikit. Jadi tidak mungkinnya sesuatu itu muncul dengan sendirinya, karena sesuatu itu selalu berkait dengan yang lain. Maka ketika keadaannya seimbang, maka dia membutuhkan yang lain untuk merubahnya. Mereka tidak bisa merubah dirinya sendiri.
Kalau kamu kok bisa merubah wujud kamu sendiri, bisa memunculkan diri kamu sendiri, kamu nggak akan milih muka yang begini. Udah muka pas-pasan, nggak jelas. Ya pasti milih matanya biru, ya. Kulitnya yang unyu-unyu, tinggi gede, rambut pirang-pirang gitu kan. Cuman gara-gara mau dibikin, diatur, nurut aja udah, mau jelek mau apa, lumayan lah namanya muncul, masih muncul lah. Daripada nggak muncul. Terus walakin huwa, apabila dia Allah ikhtiyaju ta'ala ila muhdisin muhalun, maka apabila Allah itu butuh kepada yang bikin, maka itu mustahil. Idla waqtaja muhdisin laqtaja muhdithu ila muhdisin aidon. Apabila Allah itu pencipta butuh kepada pencipta lagi, maka nanti akan terjadi daur atau tasalsul. Kalau kita iya butuh pencipta, kalau Allah ya nggak butuh pencipta. Kalau Allah butuh pencipta lagi, terjadi daur atau wahuwa muhalani aila yumkinu wujuduhuma, maka itu nggak mungkin terjadi. Apa itu daur? Daur itu apa? Bukan balonku ada 5, lo kira. Daur itu bahasa Arab artinya muter, dawir gitu loh. Maksudnya dawir itu muter loh. Orang kerjaannya dawir aja, mana keliling. Torik sono, torik sini, torik sono, torik sini. Daur apa? Kok muter gimana? Digambarkan tadi telur sama ayam. Andai dikatakan ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, namanya apa itu? Daur. Berputar sesuatu yang nggak ada habisnya. Nggak mungkin begitu. Atau tasalsul, apa itu? Bersambung sesuatu tanpa ada habisnya. Saya dibikin dari bapak, bapak dari kakek, kakek dari buyut, buyut dari bapaknya buyut, terus sampai nggak ada habisnya. Ini juga mustahil. Jadi sesuatu itu berputar ya mustahil, berlanjut sampai tanpa habisnya juga mustahil. Kenapa? Sesuatu itu harus ada ujungnya, kesimpulannya. Sesuatu yang enggak membawa kesimpulan, maka itu sesuatu yang mustahil. Jadi yang bikin alam ini adalah Allah. Yang bikin Allah siapa? Allah Qadim. Allah tidak berawal, maka Allah tidak butuh diciptakan. Yang butuh diciptakan itu sesuatu yang ada permulaannya. Makhluk sesuatu yang baru, Allah sesuatu yang qadim, tidak ada permulaannya, maka Allah tidak butuh diciptakan. Oke? Jadi setelah wujud, setelah wajibul wujud, sifat yang kedua wajibul qidam. Wajib Allah itu tidak ada permulaannya, karena Allah itu tidak diciptakan. Jangan ngomong Allah itu ya nongol sendiri. Oh, nongol sendiri, tahu celing gitu nongol gitu. Kira tukang sulap nongol sendiri. Nongol sendiri itu berarti pernah nggak ada. Cuman nongolnya nggak ini mustahil. Udah kita bahas kan tadi, sesuatu nggak mungkin nongol dengan. Kenapa akan terjadi dua perkara yang menjadi satu akan berkumpul, itu mustahil. Jadi Allah itu memang aslinya ada dan adanya tidak berawal. Kita aslinya nggak ada. Ketika ada, wujudnya diciptakan. Nah, kalau Allah aslinya memang ada
dan adanya Allah tidak berawal, ya. Ini sifat yang kedua. Wa haitsu wajabalahu ta'ala al-qidamu istahala alaihi didduhu wa huwal hudus. Maka ketika akal kamu sudah bisa menemukan Allah itu wajib bersifat qidam, maka mustahil Allah bersifat baru yang menjadi lawannya. Ini dalil, nggak butuh tulisan Quran, nggak butuh tulisan hadis. Akal yang sehat akan mengatakan Tuhan pasti tidak berawal tanpa tulisan. Kenapa? Akal kamu bisa menemukannya sendiri, nggak butuh dipandu oleh yang lain. Itu akal namanya. Kalau bicara namanya Allah, kamu tahu dari mana? Dari Nabi, dipandu oleh Nabi, nggak bisa akal mikir. Jadi akal itu punya batasan, mana yang bisa dipikir, mana yang nggak bisa dipikir. Jangan semuanya, enggak, pokoknya teksnya harus ada. Memang dasarnya nggak punya akal, jadi nggak bisa mikir. Maka jangan sampai kamu, ini memang nggak masuk akal. Memang nggak punya akal, jadi nggak masuk akal. Kalau punya akal ya akan berpikir dengan sesuatu yang baik, ya. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat baqo. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sampai pada dalil bisa menguatkan iman kita, hati kita, i'tiqad kita dengan i'tiqad yang benar sampai hari kematian kita mengimani tentang hak-haknya Allah hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna wa annana asrafna la lagha ashrafna واغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه والحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.